Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam bagi Bapak Ibu dosen, terutama dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang saya cintai dan juga saya hormati. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan dan juga kita sharing tentang bagaimana menggunakan Zoom sebagai sebagai aplikasi untuk media pembelajaran dalam tatap muka pembelajaran secara online. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah pastinya harus memiliki aplikasi Zoom ini yang sudah terinstal pada laptop Bapak Ibu. Kemudian pastikan juga koneksi internetnya yang stabil agar nanti tidak terjadi putus di tengah jalan. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua cara untuk kita bisa menggunakan meeting atau kita melakukan pembelajarannya ini, kita buat pembelajaran online-nya ini, yaitu kita buat schedule-nya atau kita bisa langsung melakukan meetingnya. Nah, apabila kita menggunakan schedule ini akan lebih memudahkan kita, membantu kita ketika nanti ada topik atau judulnya, baik kita klik saja langsung di schedule-nya. Nah, topiknya ini kita ganti, misalkan kita ganti dengan mata kuliah yang Bapak miliki, yaitu virologi misalkan. Virologi tatap muka 1. Oke, ini tanggalnya kita juga bisa ganti, misalkan kita pembelajarannya ini atau sesuai jadwalnya adalah tanggal 22, jadi kita bisa ganti. Kemudian kita sesuaikan juga waktunya, waktu pukul berapakah itu. Apabila di sini PM itu adalah pada pukul dari sore ke malam. Apabila AM ini adalah pukul pagi, ya, dari pukul 1 dari pukul 00 ini itu adalah pukul 1 pagi. Nah, jadi karena kita ini adalah jam pada malam hari jadi menggunakan AM. Nah, kita buat schedule-nya yaitu karena ini saya gunakan waktu pada waktu sekarang agar bisa dibuat meetingnya. Nah, karena di sini batas waktunya adalah Zoom basicnya dalam 40 menit. Nah, jadi kita nggak bisa lebih dari itu. Oke. Kemudian di sini kita ganti passwordnya, misalkan virologi, untuk memudahkan ya mahasiswa mengetiknya, virologi 1 misalkan. Kemudian videonya ini hostnya kita aktifkan, kemudian partisipan kita off-kan saja. Kalendernya kita order kalender, kemudian advance optionnya kita lihat dulu, enable waiting room kita centang ya, untuk ketika mereka masuk itu harus dulu dikonfirmasi atau harus diinput dulu oleh kita. Kemudian enable join before host kita tidak perlu centang karena ketika mereka masuk kita jadikan mereka host, nanti kendali dalam meeting ini sepenuhnya kepada mereka yang join, jadi tidak perlu kita centang. Kemudian kita perlu juga centang partisipan ketika mereka masuk itu harus didiamkan atau di mute. Nah, kemudian kita juga bisa centang automatically record meeting dalam komputer kita atau laptop kita. Oke. Kemudian kita klik schedule. Oke, setelah kita buat schedule-nya. Oke. Oh iya, mohon maaf ini waktunya sudah harusnya kan PM tadi adalah waktu malam ya. Oke, saya ganti. Sip. Kita buat schedule, kita copy linknya. Kita copy. Oke, kita copy. Kita close. Kemudian kita buka di sini. Oke, kita bagikan situ atau di sini kita bagikan juga. Oke. Baik. Nah, kita bisa ngedit nih sebelum sebelum dimulai.
Nah, dimulainya nanti 9 menit yang akan datang akan dimulai meetingnya. Tapi kita juga bisa mengedit sebelum itu. Apabila misalkan ada yang kurang-kurang gitu kan, ada yang salah, bisa kita lakukan pengeditan atau kita bisa hapus ya. Nah, kemudian ketika tadi kita lupa nih bagaimana cara menginputnya, bisa kita copy input lagi, ulang. Nah, ketika ini saya biar untuk menghemat waktu ya, jadi kita langsung klik aja start. Oke, akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, kita join with computer audio, kita klik. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan, yaitu pada kesempatan kali ini mute ini adalah mendiamkan dan juga membuka suara atau menutup suara. Nah, di mute ini ketika ada garis seperti ini warna merah strip, nah itu adalah menutup suara. Kemudian ketika kita klik ini membuka suara, lalu ini pada stop video ini kita bisa juga menutup video kita atau tidak menampilkan gambar kita, kemudian kita buka atau kita tutup tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti background kita. Nah, contohnya di sini choose virtual background, ini kita bisa setting background kita, layar belakang kita ini. Nah, kita ganti misalkan seperti ini nih, tampilannya berubah, atau ini padi-padian, atau ini. Atau Bapak Ibu memiliki file, ini kita bisa tambahkan di sini, add image. Oke, kita ganti. Oke, kita cari dulu. Sedang loading ya. Oke, cari di desktop kita atau cari di ini kita. Oke. Kita bisa cari misalkan di sini. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian ada mirror. Kita tampilan cermin atau enggak. Oke. Itu contohnya, tampilannya seperti ini. Oke, ini mirrornya tadi ya. Kita ulang dulu. Oke. Ini berarti tidak kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Atau kita ganti backgroundnya saja ya, seperti ini misalkan. Atau tidak kita gunakan background juga tidak masalah, ini hanya sebagai fitur tambahan saja. Oke, kita close. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur yang harus diperhatikan, yaitu apabila saya daftar dulu ya, saya masuk dulu biar ada partisipannya. Oke, biar ada partisipannya seperti ini. Nah, ini saya masuk. Nah, kemudian saya klik admit agar partisipannya bisa masuk ke dalam kelas kita. Oke, dalam meeting kita atau kelas kita. Oke, admit. Oke, sudah ada 2 partisipannya. Oke, kemudian ini kita pin video ya, biar video kita yang bisa muncul di sini tampilannya. Kemudian di sini kita bisa memanage partisipan. Oke, baik ini kita buat dia mute atau kita tidak aktifkan videonya ya, tampilannya. Kemudian di sini ada fitur chatting, kita bisa chatting. Di sini kita bisa privat atau kita bisa buat chattingnya untuk semuanya atau hanya privat untuk orang tersebut di japri kalau bisa WhatsApp-nya ya. Oke, nah seperti itu. Kita contohnya halo. Kita bisa kirim file di sini. Sini file. Oke, misalkan pada komputer kita akan kirim filenya. Oke. Nah, atau kita bisa save chatnya. Oke, itu hanya fitur-fitur saja. Yang paling penting di sini untuk Bapak Ibu adalah Yang paling penting di sini adalah share screen. Oke, share screen.
kita langsung klik aja di sini. Kita bisa lihat dulu share screen-nya ini hanya di kita centang ini ya. Pada centang ini adalah hanya satu partisipan saja yang bisa men-sharekan screen-nya. Oke, kalau kita klik ini bisa banyak partisipan yang bisa men-sharekan ini. Nanti akan lebih menyusahkan kita. Oke, kita klik ini saja. Oke. Nah, baik, kita share. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kita klik tadi share-nya, klik panahnya tadi ya. Kemudian karena kita ini kita akan mengajar mahasiswa, jadi kita sharekan materi kita. Oke, baik. Kita klik nih materi yang sudah kita siapkan tadi. Oke, kita klik. Kemudian apabila ada suaranya, ini share computer sound atau optimal screen sharing for video clip. Nah, itu ya. Apabila ada video ataupun ini harus dicentang ya keduanya. Tapi apabila hanya PPT saja, ini saja tidak perlu dicentang. Oke, share. Oke. Kemudian kita pilihkan slideshow ya. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa kita share kepada mahasiswa kita. Oke, seperti ini. Ya. Oke, baik. Kita bisa share, ini muncul seperti ini. Kita stopkan share-nya. Nah, muncullah seperti ini. Lalu setelah itu, oke, kita pop up dulu. Oke. Lalu ini fungsinya, kemudian ini pause atau stop recording, kita bisa pause ataupun kita bisa stop recordingnya. Kemudian ini reaction, ini kita bisa berikan tanda jempol ataupun tepuk tangan kepada mahasiswa kita. Tapi ini hanya pertambahan saja. Kemudian ini kita bisa memperkecil tampilannya agar kita bisa lihat mahasiswanya ada berapa. Seperti ini. Nah, ini karena ada 2 partisipan saja, jadi hanya 2 saja tampilannya. Tapi dalam satu screen ini itu maksimal adalah 25 tampilan, termasuk kita tentunya. Oke, baik. Ini sudah ke-record di sini. Oke, ini meeting informasi, bisa kita lihat. Apabila kita lupa nih, kita bisa bagikan lagi. Kalau kita copy linknya, kita bagikan. Oke. Kemudian, apabila sudah selesai melakukan meetingnya, kita bisa akhiri meetingnya dengan klik end. Nah, baik, itu saja bagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya bisa membagikan dan juga bisa sharing tentang penggunaan Zoom kepada Bapak Ibu dosen Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, agar kita sama-sama bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa walaupun tidak secara tatap muka langsung, tapi kita bisa berikan materi kepada mahasiswa secara daring dengan tatap muka secara online dengan aplikasi-aplikasi yang ada, baik itu seperti Zoom, kemudian Google Meet, lalu juga Skype, dan juga banyak lagi aplikasi lainnya. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain waktu. Tetap semangat dan juga selalu sehat bagi kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih.